مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Anak-anak sekalian, silahkan dibuka kitab Al-Inayahnya halaman 176. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu ats-tsaminatu was-salasuna. Al-qaidatu utawi qaidah ats-tsaminatu kang kaping 8 was-salasuna lan 30. Iku al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Qaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Al-maisuru utawi perkara kang gampang iku la yasqutu ora gugur apa al-maisur. Iku la yasqutu ora gugur apa al-maisur bil ma'suri sebab perkara kang angel. Kaidah yang ke-38 yaitu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Perkara yang mudah itu tidak bisa gugur sebab adanya perkara yang sulit. Kadzaka mimma qa'adul mausuru la yasqutu bil ma'suri hasba manjala wahya minal ashhuri fil qawaidi wa asluha minal hadithil waridi wa kharajat masailun kal musiri bil ba'di min raqabatil mukaffiri la yu'dikul ba'da wa inna man taqal qad'an lima wara'ahu minal badal wa qadirun li ba'di somil yaumi la yalzamu imsakuhu kama'tala kadza syafi'u iyajid ba'du thaman la ya'khudul qista min nasyiksi walan wa haitsu awsa bistira'i raqabah falam yafisul thula ghama talabah wa man ala aibi ma bi'ini tala farraddu wal ishhadu kullu nimtana alaihi la yalzamuhu kama tadah talafudun bil fasakhi fil qawlil asah. Kadzaka iku kaya mengkono-mengkono yuhtaru fil wasail. Kaidah yang ke-38
7 kemarin. Kadzaka iku kaya mengkono-mengkono yughtafaru fil wasail mimma saking perkara qa'adu kang gawe kaidah sapa ulama al-maisuru la yasqutu bil ma'suri utawi kaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Al-maisuru utawi perkara kang gampang iku la yasqutu ora gugur apa al-maisur bil ma'suri sebab perkara kang angel. Hasbama kelawan milang-milang perkara injala kang pertelo apa ma. Wahya utawi iki kaidah iku minal asyari setengah saking perkara kang luwih masyhur, luwih terkenal, luwih kuncara fil qawaidi ing dalam pira-pira qawaid, pira-pira kaidah. Wa asluha lan utawi dasare iki kaidah iku minal hadisi saking hadis al-waridi kang tumeka. Wa kharajat lan kejaba apa masailun pira-pira masalah kal musiri kaya wong kang mampu bil ba'di kelawan sebagian min raqabatil mukafiri saking budake wong kang arep mbayar kafarat. La yu'tiku ora kena merdekaake sapa al-musir al-ba'dha ing setengahe budak. Wa inna man taqol lan angin pestine ngalih sapa al-musir qat'an kelawan pasti lima maring perkara wara'ahu kang tetep ing dalem burine i'tak i'tak itu memerdekakan tadi yu'tiku minal badali bayane gantine wa qadirun lan utawi wong kang kuwasa li ba'di saumil yaumi maring setengahe poso sedina iku layal zamu ora wajib hu ing qadir apa imsakuhu ngekere qadir kama kaya perkara i'tala kang luhur apa ma. Kada kaya iki asy-syafi'u utawi wong kang ngejoki rega. In yajid lamun nemu sapa
asy-syafi' ba'da saman ing setengahe rega. Ba'da saman ing setengahe rega. Iku layak khudu ora kena ngalap sapa syafi'. Iku layak khudu ora kena ngalap sapa syafi' al-qista ing bagian. Al-qista ing bagian. Minasyiksi saking bagian kang dijoki. Minasyiksi saking bagian kang dijoki. Walan ai lan yum kina. Kalian tambahi ai lan yum kina. Lan ora mungkin opo akhdhu. Lan ora mungkin opo akhdhu. Wa haitsu ausa an ing dalam sekirane wasiat sapa mayit. An ing dalam sekirane wasiat sapa mayit bistira'i raqabah kelawan tuku budak. Falam yafi nuli ora nyukupi. Nuli ora nyukupi apa ats-tsulsu sepertelu. Lago mongko nganggur. Lago mongko nganggur apa ma perkara tolak bakang nyuprih sapa mayit hu ing ma. Tolabah kang nyuprih sapa mayit ing ma. Waman utawi wong ala aibi mabiin ing atase cacate mabek. Ing atase cacate mabek utawa barang kang didol iku itolak ningali sapa man. Iku itolak ningali sapa man faradu mongko utawi balekake. Faradu mongko utawi balekake wal isyhadu lan nyeksekake iku kulun utawi saben-saben siji ai minarad wal isyhad iku imtana kecegah apa kul alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man. Ya layal zamu ora wajib. Layal zamu ora wajib hu ing man kama kaya perkara itadoh kang pertelo apa ma. Itadoh kang pertelo apa ma. Apa talafuzun ngucapake. Apa talafuzun ngucapake bil fashi kelawan ngrusak akad. Bil fashi kelawan ngrusak akad. Fil qauli ing dalam pendapat al as-sahih kang luwih sahih. Al-qaidatu utawi qaidah as-saminatu kang kaping 8 wasalasuna lan 30 iku al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Qaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Al-maisuru utawi perkara kang gampang. Utawi perkara kang gampang iku la yasqutu ora bisa gugur apa al-maisur. Kuliah sekutu ora gugur apa al-maisur bil ma'suri sebab perkara kang angel. Kaidah yang ke-38 perkara yang mudah itu tidak bisa gugur sebab adanya perkara yang sulit. Asluha utawi dasare kaidah utawi dasare kaidah iku qauluhu dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza amartukum ing lafat idza amartukum.
Idza amartu ing dalem nalikane perintah sapa ingsun, ing dalem nalikane perintah sapa ingsun bi amrin kelawan perkara, bi amrin kelawan perkara, faktu mongko nekanono sapa sira kabeh, faktu mongko nekanono sapa sira kabeh minhu saking amr, minhu saking amr, mastata'tum ing dalem selagine kuwasa sapa sira kabeh, ing dalem selagine kuwasa sapa sira kabeh. Dalil dari kaidah yang ke-38 yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nabi bersabda, jika saya memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah perintah itu semampumu. Seluruh syariat Islam itu tidak ada yang sifatnya untuk mempersulit. Jadi semuanya itu dipermudah. Contoh yang kemarin adalah sholat fardu. Sholat fardu pada dasarnya itu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Akan tetapi, apakah harus berdiri dalam keadaan apapun? Misalnya orang yang tidak mampu berdiri, apakah harus dipaksa berdiri? Tentu tidak. Jika orang itu tidak mampu sholat fardu dengan cara berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka dengan tidur miring. Jika tidak mampu, maka dengan tidur terlentang. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Dan ini yang saya contoh penerapannya dalam ulangan harian kalian itu. Jadi setiap selesai materi, kerjakan ulangan itu semampu kalian. Dalam artian semampu kalian itu bukan kok kalian dapat 10 terus berhenti dapat 10 wis nggak mau mengerjakan lagi. Tidak. Maksudnya semampu kalian itu ya, jika kalian tidak mampu mendapatkan nilai 100 dalam sekali pengerjaan, maka ulangi lagi. Terus, ulangi terus sampai kalian mendapatkan nilai 100. Ini memang sengaja saya permudah. Maka gunakan kesempatan itu agar kalian mendapatkan nilai yang baik. Kalau bisa ya 100 semualah. Kemarin ada beberapa siswa yang nilainya masih rendah. Akhirnya saya minta tolong kepada wali kelas atau penanggung jawab daring untuk memberitahukan kepada para siswa dan siswi yang nilainya masih kurang baik, silakan diulangi lagi untuk mengerjakan kuis atau soal ulangan. Tuh. Sampai berapa kali? Ya sampai kalian mendapatkan nilai 100. Ada yang mungkin sekali mengerjakan sudah 100. Ada yang pertama kali mengerjakan dapat 60. Kerjakan lagi, nanti dapat 70. Kerjakan lagi, nanti dapat 80. Kerjakan lagi terus sampai dapat nilai 100. Utawi piro-piro cabangi kaidah, utawi pira-pira cabange kaidah iku kathiratun akeh, iku kathiratun akeh. Minha iku setengah saking furu', minha iku setengah saking furu' idza kanat utawi dawuh idza kana, idza kana utawi dawuh idza kana. Idza kana ing dalem nalikane ana sapa wong, ana iku muhditsan wong kang hadas, iku muhdisan wong kang hadas, wa alaihi lan iku tetep ing atase wong, lan iku tetep ing atase wong najasatun utawi najis, walam yajid lan ora nemu sapa wong,
Lan ora nemu sapa wong ilama kejaba ing banyu. Ilama kejaba ing banyu. Yakfi kang cukup apa ma kang nyukupi apa ma ahadahuma ing salah sijine hadas lan najis. Ahadahuma ing salah sijine hadas lan najis. Ya fa'alahi mongko iku wajib ing ngatasé wong. Mongko iku wajib ing ngatasé wong ghuslun najasati utawi mbasuh najis. Utawi mbasuh najis qot'an kelawan pasti. Qot'an kelawan pasti. Contoh yang pertama dari kaidah ke-38, idza kana muhditsan wa alaihi najasatun. Jika ada orang itu dalam keadaan hadas, satu sisi dalam tubuhnya juga terdapat najis. Walam yajid illa ma yakfi ahadahuma. Dalam keadaan seperti itu, orang tersebut hanya mempunyai air yang cukup digunakan untuk salah satunya saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya air itu hanya cukup dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Jadi airnya ini terbatas. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Fa'alaihi ghuslun najasati qot'an. Maka orang tersebut wajib membasuh najis secara pasti dengan menggunakan air itu. Nah terus bagaimana hadasnya? Hadasnya dihilangkan dengan cara tayamum. Nah ini menunjukkan bahwasanya al-maisur la yasqutu bil maksur. Dalam keadaan dia ini tidak mempunyai air untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus, maka harus dilakukan salah satunya. Apa? Menghilangkan najis yang dipilih. Lalu hadasnya dihilangkan dengan cara bertayamum. Lah kalau airnya digunakan untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najisnya tidak ada pengganti, maka oleh karena itu dia wajib memakai air tersebut untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan hadasnya dia memakai tayamum, tidak dengan cara berwudu. Nomor 2, innal akhrosa. Sak temene wong kang bisu iku yalzamu wajib hu ing akhros. Ku yalzamu wajib hu ing akhros. Apa ayu harrika yen to ngobahake sapa akhros? Apa ayu harrika yen to ngobahake sapa akhros lisanahu ing lisane akhros. Badalan halid dadi ganti. Badalan halid dadi ganti antahrikihi saking oleh ngobahake akhros. Saking oleh ngobahake akhros iyahu ing lisan. Iyahu ing lisan. Bil qiraati kelawan maca Fatihah. Bil qiraati kelawan maca Fatihah. Kal imai kaya isyarah. Kal imai kaya isyarah. Birruku'i kelawan ruku'. Birruku'i kelawan ruku'. Wasujudi lan sujud. Wasujudi lan sujud. Contoh yang kedua, ada orang yang bisu. Ada orang bisu. Nah, ketika sholat, orang yang bisu tersebut yang tidak bisa berbicara, ini wajib dia menggerakkan lisannya, wajib menggerakkan mulutnya atau bibirnya. Sebagai apa? Sebagai ganti dari dia menggerakkan bibir untuk membaca Fatihah. Maksudnya bagaimana? Orang yang bisu ini kan tidak bisa membaca Fatihah karena bisu, dia tidak bisa berbicara. Ini namanya al-maksur. Nah, dia mampunya apa? Bicara tidak mampu, tapi kalau hanya menggerakkan bibirnya, menggerakkan mulutnya, mampu tidak mampu, maka itulah yang dilakukan oleh orang yang bisu. Jadi dia tetap wajib menggerakkan
mulutnya walaupun dia tidak bisa berbicara ketika membaca Fatihah. Hal ini sebagaimana orang yang tidak bisa rukuk dan sujud secara sempurna. Jadi misalnya karena punggungnya ini sakit misalnya, akhirnya dia tidak bisa rukuk secara sempurna, maka dia harus melakukan isyarah. Begitu pula ketika sujud. Hanya saja pada waktu sujud ini lebih rendah daripada saat rukuk. 3. Lau khafa lamun wedi sapa al junubu wong kang junub minal khuruji saking metu minal masjidi saking masjid wa wajadalan nemu sapa al junub ghaira turabil masjidi ing saliyane lebune masjid wajaba mongko wajib alaihi ing atase al junub apa tayamum kama kaya perkara soroha kang jelasake sapa Imam Nawawi Firraudhati ing dalam kitab Raudhah. Contoh nomor 3. Misalnya ada orang yang junub berada di dalam masjid. Junub kok di dalam masjid berarti haram. Ya, maksudnya itu ketika masuk masjid dia belum junub, tapi pada waktu di dalam masjid dia dalam keadaan junub. Ya, contohnya ada seseorang iktikaf di dalam masjid, dia wiridan, akhirnya sampai ketiduran. Nah, pas pada waktu ketiduran itu kok dia sampai ihtilam, mimpi keluar mani. Nah, berarti ini dia junub di dalam masjid. Akan tetapi orang tersebut ini takut untuk keluar dari masjid. Misalnya di luar itu ada musuhnya, berarti dia takut sesuatu yang mengancam dirinya, mengancam jiwanya. Jadi takut dibunuh atau takut diapakan, itu di luar masjid ini ada musuhnya. Atau ketakutan terhadap sesuatu yang mengancam harta bendanya. Misalnya pada waktu iktikaf dia membawa uang yang banyak. Dia khawatir kalau nanti dia keluar masjid untuk melakukan mandi jinabat, maka uangnya akan dicuri orang. Ini akhirnya dia tidak keluar masjid. Tapi di dalam masjid tersebut dia mempunyai debu, tapi ghairu turabil masjid. Jadi debu itu bukan debunya masjid. Maka apa yang harus dilakukan orang tersebut? Wajib alaihi tayamum. Dia wajib melakukan tayamum. Jadi yang maksur itu apa? Keluar masjid untuk melakukan mandi jinabat. Ini yang maksur, sulit. Tapi ada yang maisur, apa? Tayamum sebagai ganti dari mandi. Wa kharaja lan kejaba an hadhil qaidati saking iki qaidah. Apa masailu pira-pira masalah. Minha iku setengah saking masail. Idza wajada utawi dawuh idza wajada ing dalam nalikane nemu sapa asyafi'u wong kang ngejoki rega ba'da thamani siksi ing setengahe regane bagian kang dijoki. Layak khudu mongko ora kena ngalap sapa Syafi'.
kistahu ing bagiane Syafi', kistahu ing bagiane Syafi' minasiksi saking bagian kang dijoki, minasiksi saking bagian kang dijoki. Ini ada pengecualian dari kaidah yang ke-38. Contoh yang pertama, ketika ada orang yang berhak melakukan akad syuf'ah. Syuf'ah kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi misalnya kemarin siapa? Hasan sama Ridwan patungan untuk membeli sebidang tanah. Misalnya tanahnya itu seharga berapa kemarin? 10 juta. Jadi Hasan sama Ridwan patungan masing-masing 5 jutaan. Nah, ini maka ketika misalnya nanti salah satu dari Hasan dan Ridwan ketika ingin menjual bagian dari tanahnya itu, maka dia harus memberi tahu yang lain. Jadi misalnya kalau Hasan mau menjual bagiannya, dia harus memberitahukan kepada Ridwan terlebih dahulu, ini tanahnya mau saya jual. Nah, silahkan nanti Ridwan untuk apa? Untuk membelinya. Atau sebaliknya, Ridwan kalau mau menjual tanah itu, maka dia harus memberitahu kepada Hasan. Nah, kalau misalnya Hasan menjual tanah itu tanpa pemberitahuan kepada Ridwan, misalnya tanah tersebut langsung dijual kepada siapa kemarin? Atok ya, kepada Atok, maka nanti si Ridwan kan mempunyai hak untuk melakukan akad syuf'ah. Nah, misalnya ini Hasan sama Ridwan tadi itu patungan masing-masing 5 juta untuk membeli sebidang tanah seharga 10 juta. Lalu Hasan menjual bagian tanahnya itu, berarti separuh tanahnya itu dijual Hasan kepada Atok seharga 5 juta atau 6 juta lah. Orang jualan itu pasti mencari untung, pasti mengambil untung. Jadi berarti Hasan mendapatkan untung berapa? Mendapat untung 1 juta. Nah, tapi penjualan Hasan kepada Atok ini tanpa sepengetahuan Ridwan, tanpa adanya pemberitahuan kepada Ridwan, maka Ridwan berhak untuk melakukan akad syuf'ah. Nah, dia bisa mengambil hak secara paksa, kepemilikan tanah secara paksa dengan cara syuf'ah, nah, itu mengganti uang pembeliannya Atok kepada Hasan berapa? 6 juta. Misalnya pada waktu akad syuf'ah, Ridwan ini tidak mempunyai uang 6 juta, tapi hanya separuh saja, misalnya berapa? 3 juta. Apakah boleh Ridwan ini berarti membeli separuhnya saja bagian dari yang Atok beli dari Hasan? Nah, menurut ini contoh di sini layak khudu kistahu. Jadi tidak boleh. Kalau memang ada uang 6 juta silahkan melakukan akad syuf'ah. Kalau tidak ada, maka ya dia tidak berhak untuk melakukan akad syuf'ah gitu loh. Nomor 2. Makanya contoh yang pertama ini dan selanjutnya nanti ini pengecualian dari kaidah al-maisuru la yasqutu bil maksur. Kalau di kaidah di atas, ketika seseorang itu sulit melakukan sesuatu, maka dia melakukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau dalam contoh pengecualian ini, berarti yang mudah ini juga tidak dilakukan, just gugur. Kalau dalam contoh akad syuf'ah ini, ketika Ridwan mempunyai uang 6 juta, ya silahkan melakukan akad syuf'ah. Seumpama dia hanya mempunyai uang 3 juta, ya berarti kan dia tidak boleh melakukan akad syuf'ah, gitu saja. 2. Idza tola'a ing dalam nalikane ningali sapa wong, ing dalam nalikane ningali sapa wong al-aiba ing cacat, al-aiba ing cacat, walam yatayasar lan ora dadi gampang, walam yatayasar lan ora dadi gampang lahu kedue wong, lahu kedue wong apa aradu balekake,
apa ar-raddu balekake. Walal isyadu lan ora nyeksekake. Walal isyadu lan ora nyeksekake. Layal zamu mongko ora wajib. Layal zamu mongko ora wajib hu ing wong apa talafudzu nglafatake bil fashi kelawan ngrusak akad. Bil fashi kelawan ngrusak akad. Fil asohi ing dalam kaul asoh. Fil asohi ing dalam kaul asoh. Contoh yang kedua, ketika ada pembeli, dia kok mengetahui adanya cacat pada barang yang dibeli, maka ada dua alternatif yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu ar-raddu, mengembalikan barang tersebut. Yang kedua al-isyad. Maksudnya apa isyad itu? Jadi dia melakukan fasakh di hadapan seorang saksi. Nah, dalam masalah ini orang tersebut melihat adanya cacat pada barang yang dibeli pada mabeknya itu. Tapi si pembeli ini dia tidak mampu untuk mengembalikan barang yang cacat tersebut. Jadi dia tidak mampu untuk mengembalikan mabek atau barang yang dibeli itu. Misalnya karena dia sakit. Nah, berarti alternatif yang kedua berarti apa? Dia melakukan fasakh di hadapan seorang saksi. Dan yang kedua ini pun isyhad alal faskhi ini juga dia tidak mampu, misalnya dia berada di rumah sendirian gitu loh. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Berarti saksinya nggak ada, tapi dia mampunya apa? Kalau melafatkan fasakh dia mampu, tapi tidak ada saksinya. Bolehkah dia atau wajibkah dia melafatkan fasakh itu walaupun tidak ada saksi? Menurut qaul asoh tidak. La yalzamu atalafut bil faskhi. Ya, ini yang dimaksud ketika perkara itu sulit dilakukan, maka ya dia tetap tidak bisa melakukan perkara yang mudah. Dalam contoh ini, perkara yang sulit itu apa? Ini mengembalikan mabek itu. Yang kedua, dia melakukan fasakh di hadapan seorang saksi. Nah, karena saksinya tidak ada, yang mudah itu hanya melakukan fasakh tok. Apakah itu wajib dilakukannya? Menurut qaul asoh tidak. 3. Wajidu ba'di raqabati, utawi wong kang nemu setengah budak. Utawi wong kang nemu setengah budak fil kafarati ing dalem bayar kafarat. Iku layatiku ora kena merdekaake sapa wajib. Iku layak tiku ora kena merdekaake sapa wajib ha ing raqabah. Balian takilu balik ngalih sapa wajib. Balik ngalih sapa wajib ilal badali maring ganti. Ilal badali maring ganti. Bila khilafin kelawan tanpa persulayaan. Bila khilafin kelawan tanpa persulayaan. Awut jalan diwai alasan. Awut jalan diwai alasan apa bi anna ijabi ba'di raqabati. Kelawan sak temene majibake setengah budak. Kelawan sak temene majibake setengah budak fil kafarati ing dalam bayar kafarat. Fil kafarati ing dalam bayar kafarat. Asaumi syahro ini ing dalam sertane poso rong wulan. Ing dalam sertane poso iku jam'un ngumpulake bainal badali ing dalam antarane badal ganti, dalam antarane ganti wal mubadali lan perkara kang diganti. Lan perkara kang diganti wasyami syahrin lan poso sak wulan. Wasyami syahrin lan poso sak wulan.
ma'idki nisfi raqabati ing dalam sertane merdekaake setengah budak, dalam sertane merdekane setengah budak iku fihi iku tetap ing dalam siam lan idki tabaidul kafaroti utawi nyeparo bayar kafarot, utawi nyeparo bayar kafarot. Bahwa utawi tabaidul kafarah iku mumtaniun kacegah, iku mumtaniun kacegah. Wa bi anna syari'a lan kelawan sak temene syari iku kala dawuh sapa syari faman lam yajid ing dawuh faman lam yajid, faman mongko utawi sapane wong iku lam yajid ora nemu sapa man bahwa jitu ba'd raqabati utawi wong kang nemu setengah budak iku lam yajid ora nemu sapa wajid, iku lam yajid ora nemu sapa wajid raqabatan ing budak. Falau qadara mongko lamun kuwasa sapa wajid, mongko lamun kuwasa sapa wajid alal ba'di ing atase setengah, walam yakdir lan ora kuwasa sapa wajid, lan ora kuwasa sapa wajid ala siyami ngatasi poso, walal it'ami lan ora kuwasa aweh mangan. Fasalah satu aujuhin mongko ana telu pira-pira pendapat. Ibnul Qattani kedue Imam Ibnul Qattan. Ahaduha utawi salah sijine salasah, utawi salah sijine salasah iku yukhriju ngetokake sapa wajid, iku yukhriju ngetokake sapa wajid hu ing al-ba'di, wa yakfi lan nyukupi apa ikhraj, lan nyukupi apa ikhraj hi ing wajid, hi ing wajid. Wasani utawi kang kaping pindho iku yukhriju ngetokake sapa wajid, iku yukhriju ngetokake sapa wajid hu ing al-ba'di, waya baqalan tetep apa al-baqi perkara kang keri fi zimmati ing dalam tanggungane wajid, ing dalam tanggungane wajid. Wasalitu utawi kang kaping telu iku la yukhriju ora ngetokake sapa wajid, iku la yukhriju ora ngetokake sapa wajid hu ing al-ba'di, hu ing al-ba'di. Pengecualian yang nomor 3 contohnya adalah orang yang melakukan hubungan intim dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan saat berpuasa. Maka orang tersebut kan diwajibkan membayar kafarot. Yang pertama yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mampu maka diwajibkan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka diwajibkan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, seandainya orang yang terkena kewajiban membayar kafarat itu hanya mampu untuk membeli budak setengahnya saja, misalnya budaknya harganya 10 juta, tapi dia tidak mempunyai uang 10 juta, misalnya hanya 5 juta saja, maka orang tersebut tidak dikenakan kewajiban untuk memerdekakan budak, walaupun dia mampu membeli budak separuh saja.
Lah terus bagaimana? Bal yantakilu ilal badali. Orang tersebut beralih pada pembayaran kafarat, pemilihan pembayaran kafarat yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, pendapat ini tanpa adanya perbedaan pendapat. Alasannya kenapa kok langsung berpindah pada alternatif pembayaran kafarat yang kedua? Di situ disebutkan bi anna ijaba ba'di raqabati fil kafarati ma'a shaumi syahraini jam'un bainal badali wal mubdal. Karena seandainya orang itu yang hanya mampu membeli budak dengan separuhnya saja, hanya mampu membeli separuhnya budak saja, kok dia dikenakan kewajiban membeli separuh budak. Di samping itu dia juga diwajibkan berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka hal itu dihukumi mengumpulkan antara badal sama mubdal, antara pengganti sama yang diganti. Penggantinya maksudnya apa? Penggantinya yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Yang diganti yaitu memerdekakan budak. Dan seandainya orang tersebut yang hanya mampu memerdekakan budak separuh tadi itu dikenakan kewajiban puasa satu bulan saja, kemudian juga diwajibkan memerdekakan budak separuh. Hal ini termasuk membagi pembayaran kafarat. Maksudnya membagi pembayaran kafarat bagaimana? Ya budaknya asalnya kan harus memerdekakan seutuhnya, dia hanya mampu separuh. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, karena dia sudah memerdekakan budak separuh, maka diganti dengan 1 bulan. Lah, hal ini dihukumi seperti tabaidul kafarah. Jadi membagi 2 kafarat. Wa huwa mumtaniun. Ini tidak diperbolehkan. Selain itu, Allah dalam Al-Qur'an itu berfirman, "Faman lam yajid", memakai lafadz man lam yajid. Nah, orang yang hanya mampu memerdekakan separuh budak itu dihukumi seperti orang yang tidak mampu memerdekakan budak. Nah, oleh karena itu, falau qadara 'alal ba'di wa lam yaqdir 'ala syami walal id'ami fa salasatu aujuhin. Bagi orang yang hanya mampu memerdekakan budak separuh saja dan dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut dan juga tidak mampu untuk memberi makan 60 orang fakir miskin, maka ada 3 cara dalam hal pembayaran kafaratnya menurut Ibnu Qattan. Yang pertama, yukhrijuhu wa yakfihi. Yang pertama, orang tersebut ya memerdekakan budak itu separuh saja, dan itu sudah cukup baginya. Maksudnya ya tidak usah berpindah pada pembayaran kafarat yang kedua ataupun yang ketiga. Pendapat yang kedua atau alternatif yang kedua, wathani yukhriju wa yabqa al-baqi fi dhimmatihi. Jadi dia hanya memerdekakan separuh saja, sisanya masih berada dalam tanggungannya. Jadi kalau dia punya uang lagi, maka dia memerdekakan budak setengahnya itu yang menjadi tanggungannya. Yang ketiga, wasalitu la yukhrijuhu. Yang ketiga, orang tersebut tidak dikenakan kewajiban untuk membayar kafarat berupa apapun, baik memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, maupun memberi makan 60 orang fakir miskin. Al-qaidatu at-tasi'atu wa salatuna wallahu a'lam. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.